Halo, perkenalkan nama saya Dela Amelia Sembiring. Saya dari kelas AB3D dengan NIM 2005091017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi. Nah, adapun komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh sederhana dari komunikasi verbal. Yang pertama, berinteraksi dengan orang lain, membaca koran atau majalah, menulis surat perjanjian, surat lamaran kerja, surat permohonan, dan lain-lain, berkhutbah dan berpidato di banyak orang. Nah, komunikasi nonverbal ini kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal yang berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga intonasi, kualitas suara dan bergaya serta emosi. Nah, adapun jenis-jenis komunikasi menurut tata cara penyampaiannya. Yang pertama itu komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan itu komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap mata. Nah, yang kedua itu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, bisa berupa surat, naskah, belangko, gambar, dan foto spanduk. Nah, jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya, yang pertama itu komunikasi langsung. Proses komunikasi langsung maksudnya itu bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua itu komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Nah, adapun juga jenis komunikasi menurut perilakunya. Yang pertama itu komunikasi formal, yang kedua komunikasi informal, dan yang ketiga komunikasi nonformal. Komunikasi formal yaitu yang terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti biasanya mempunyai aturan dan tata cara sendiri menurut rules dari organisasi atau perusahaannya. Nah, yang kedua itu komunikasi informal. Komunikasi informal ini terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak pengakuan resmi, yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Nah, misalnya seperti obrolan antara teman, desas-desus, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Nah, ada juga jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Nah, komunikasi menurut maksudnya itu ada beberapa seperti pidato, ceramah, wawancara, memberi tugas, atau perintah. Nah, jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal itu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan. Nah, komunikasi yang dilakukan orang dalam dilakukan komunikasi internal bagi menjadi tiga macam, yaitu komunikasi verbal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang kedua itu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Yang pertama itu dapat kita ambil seperti eksposisi, pameran, promosi, publikasi. Yang kedua itu dapat kita ambil konferensi pers. Dan yang ketiga itu siaran televisi, radio, dan sebagainya. Dan yang keempat itu bakti sosial pengabdian pada masyarakat. Nah, ada juga jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasinya. Yang pertama itu komunikasi satu arah. Nah, komunikasi satu arah itu komunikasi yang berlangsung dari satu pihak ke pihak saja. Yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya.
Nah, jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasinya itu terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas itu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Yang kedua itu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Dan yang ketiga itu komunikasi ke samping, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejarah. Nah, dengan demikian, arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Nah, ada juga jenis-jenis komunikasi menurut jaringan kerja. Yang pertama, komunikasi jaringan kerja rantal. Komunikasi jaringan kerja rantal ini terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran. Nah, ini terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Dan yang ketiga, komunikasi jaringan bintang. Komunikasi jaringan bintang ini terjadi melalui satu sentral dan salurannya yang dianut lebih pendek. Nah, ada juga jenis-jenis komunikasi menurut peran dan individu. Yang pertama itu komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Yang kedua, komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas. Dan yang ketiga, komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Nah, dari setiap penjelasan mengenai jenis-jenis komunikasi yang saya jelaskan, jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.